Selamat datang di kompetisi Bikin Istri Saya Ketawa Special Edition, di mana ada 40 peserta yang akan bertanding untuk membuat Anissa Aziza, istri saya, tertawa dengan cara apapun. Juara 1 dalam kompetisi ini mendapatkan 100 juta rupiah, juara 2 50 juta, juara 3 25 juta, dan juara 4 10 juta rupiah. Hadiah utamanya ada di samping Anissa yang tersimpan rapi dalam kotak make up-nya. Kompetisi ini diproduksi saat kondisi kesehatan masyarakat sedang menjadi prioritas. Untuk menjaga kesehatan penyelenggara dan peserta, format kompetisi ini kami bikin spesial, maka dari babak 40 besar, peserta hanya mengirimkan video komedi untuk direaksi dan dinilai oleh Anissa. Baru babak 24 besar sampai semifinal, para peserta tampil di depan Anissa secara online. Lalu pada babak grand final, di mana hanya tersisa 4 orang, para finalis akan tampil di depan Anissa secara langsung. Nah, kita berada di babak 40 besar, di mana ada 40 peserta yang terbagi dalam 10 grup secara acak. Episode kali ini kita akan menonton penampilan grup D yang berisi 4 peserta, dan Anissa harus memilih 2 orang untuk dieliminasi. Gimana? Anissa sudah siap menonton grup D ini? Nggak sabar. Yang udah kamu pilih untuk lanjut tuh, kamu pede sama mereka semua? Pede banget. Pede banget ya? Emang bener-bener lucu ya? Iya. Semua finalis 40 orang ini sudah dikurasi oleh Ajis Doa Ibu sama Mo Sidik untuk tampil di kita. Sebelum kita mulai kompetisi hari ini, gue mau cerita sedikit soal starter pack baru selama syuting Bikin Istri Ketawa Special Edition. Karena ini program spesial, gue juga harus punya persiapan yang spesial. Apa itu? Nah, ini dia, kopi ABC susu. Oke, disclaimer buat yang nonton, kompetisi Bikin Istri Saya Ketawa ini berlangsung di luar bulan puasa. Nah, gue mau ngopi dulu biar kompetisi hari ini makin mantap. Kenikmatan susu dan kemantapan kopinya cocok banget dinikmati sambil syuting kayak begini biar mood enjoy terus. Selain itu, kopi ABC susu juga penghemat waktu banget buat orang kayak gua yang sering tiba-tiba pengen ngopi tapi nggak pengen lama-lama nunggu kopinya jadi. Tinggal buka bungkusnya, tuang ke gelas, lalu seduh dengan air panas. Kebetulan semua kru yang terlibat di sini anak kopi semua nih. Ada Fadil, Tio, Reza, dan lainnya. Mereka juga udah siapin kopi ABC susu masing-masing biar produksi hari ini makin mantap. Pokoknya apapun kegiatan kalian, mantapin aja dengan kopi ABC susu. Kopi ABC susu, nikmat susunya, mantap kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anissa, perkenalkan nama saya Hazmi dan saya adalah Santai, seorang anak pantai. Mbak gak percaya? Gimana Mbak? Sudah sangat pantai belum saya? Ada tukang kelapanya masih berenang. Saya tinggalnya di dekat laut Mbak. Makanya kemana-mana harusnya rambut saya tuh rapi. Karena saya adalah anak pesisir. Nama anaknya Mbak Anissa dan Bang Radit itu namanya Alinea dan Aksara. Hal tersebut dikarenakan orang tuanya, yaitu Bang Radit, adalah seorang penulis ulung. Soalnya kalau penulis ulang, pasti itu alinea gitu. Diulang doang. Aduh. Enggak, itu kalau penulis. Jadi ada unsur kepenulisannya, alinea dan aksara. Gimana kalau nelayan, Mbak? Pelaut. Pasti ada unsur lautnya. Ada unsur kapal gitu. Yeah. Mungkin kalau nelayan biasa, nama anaknya Bahari. Mau ada Arab-Arabnya? Boleh. Jangkariatun, Mbak. Bisa, Bahari Jangkariatun, bagus. Tapi kalau nelayannya rebel, suka illegal fishing, nah itu pasti nama anaknya Pukat Harimau. Hati-hati, jangan didekati karena dia gampang meledak, Mbak. Pukat Harimau tuh. Tapi kalau nelayan itu suka isi laut gitu, nama anaknya juga pasti beda lagi. Mungkin nama anaknya akan ada Yeni Bulu Babi gitu, atau Mehmet Buntal gitu ya, macam-macam nama banyak gitu. Dan mumpung Alea dan Aksara ini masih sangat kecil, coba dididik, dirawat, dan dibesarkan dengan sangat baik gitu. Jangan sampai jadi anak yang alay dan nyebelin, Mbak. Jangan sampai. Contohnya orang alay dan nyebelin itu kalau ke pantai, foto dan di-share ke sosial media, captionnya need vitamin C. Ya, Mbak. Kapotek, need vitamin C, ke pantai loh. Mana sinya? Sehat lagi ya. Para sehat apa gimana? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan tutorial make up ala laut. Jadi saya bawa foundation, Mbak. Ini bedak
Jadi bedak ini dia ininya dia bedaknya 120 nomornya. Tuh Mbak, bagus kan? Astagfirullah. Mbak, saya udah siap. Mau kondangan ke dasar laut. Dadah Mbak. Oke, itu nggak ada yang ngasih tahu dia ya. Kalau itu belum ke dasar, kan dia malah ke depan. Iya kan? Itu kondangannya nggak nyampe loh. Kenapa tadi dia make up pakai pasir juga nggak nempel? Cuma lewat doang. Tapi emang ada beberapa makeup nggak nempel. Oh ada? Ada. Kenapa kamu pakai kalau nggak nempel? Aku nggak make. Iya, kenapa dipakai kalau nggak nempel? Iya kan yang ada itu ya lumayan. Oh, salah gitu, salah pakai. Enggak, emang ada beberapa ingredients yang itu. Yang nggak Jadi nempel. apa-apa, agak relate juga sih. Oh, oke. Kita langsung aja ke peserta yang kedua. Let's go. Kenapa ya? Halo semua, kenalin, aku anak rahasia Ayah Ladit. Aku anak ketiga kakak aku, namanya ya, aku satu lagi namanya Aksa. Kalau aku namanya Epan. Kalau aku namanya Epan. Epan itu dari Epantun. Ayah lain beri boyu, ayah lain beri jelapah. Ayah Ladit bisa muyu, aku kasih makan sampah. Terus, tapi aku bete kalau di rumah. Aku bete kalau di rumah. Kakaknya dibeliin jajannya ini saham. Kakaknya beli saham bank. Aku beli saham batu bara. Mana batu baranya masih nyala lagi. Kan aku jadi kebakar ya. Panas gitu. Terus tapi aku seneng rumah Ayah Ladit. Rumah Ayah Ladit tuh banget rumahnya. Rumah Ayah Ladit gini. Aku seneng. Aku kalau dari depan mau ke kamar harus naik ojol. Itu pun abang ojolnya ngeluh. Ya ampun deh, ini jauh banget gitu. Abang ojolnya nangis. Mana ketemu ini Bang Rais gitu, ketemu itu negor-negor Bang ojolnya sampai akrab. Aku pernah lagi main sama kakak Ea, sama kakak Aksa, aku lagi main. Terus sama Radit ini, Ea, Aksa, jangan main sama kerak aspal. Begitu katanya. Kan aku sedih, aku disamain sama jalan tol ya. Mana Cipali lagi. Sedih deh pokoknya aku. Tapi di umur segini nih, umur segini 1 tahun, aku juga punya cita-cita. Cita-cita aku sama kayak Ayah Ladit. Jadi penulis juga kayak Ayah. Kayak Ayah di penulis. Ayah Ladit kan ini apa? Cinta-cintaan mulu. Kalau aku enggak, aku penulis horor. Beranak dalam kabar. Dadah. Oke Anissa, itu dia tadi. Gimana menurut kamu? Masih kaget, itu adiknya Aksa loh. Dia bilang itu dia adiknya Aksa ya. Adiknya Aksa kayak gitu. Lucu sih, anak-anak banget ya. Yeah. Aduh, pembawaannya anak-anak banget tau Beb. Emang suka Apalagi positif ya? Gak ada. Aku Iya, agak ngagetin sih memang sih. Iya. Iya. Oke, kita langsung lanjut ke peserta yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Anissa. Ya ampun cantik banget besti aku. Apa kabar besti, sehat ya? Alhamdulillah. Ya ampun Mbak Anissa, kenalin nama aku Kipli ya Mbak Anissa ya. Mbak Anissa, aku nih masih bingung loh Mbak Anissa, seriusan. Kok ada gitu ya Mbak Anissa orang yang problematikanya beda gitu loh. Aneh dan problematikanya itu gitu. Kalau di lingkungan aku itu suaminya problematikanya itu masalah ekonomi Mbak Anissa. Ini Bang Radit problematikanya nggak bisa bikin Mbak Anissa ketawa gitu. Sampai nyari orang untuk bikin istri ketawa gitu kan. Ya ampun, aku Mbak Anissa nih kalau misalkan nanti udah nikah, nggak kepikiran Mbak Anissa untuk cari orang bikin istri ketawa gitu. Karena menurutku aku sendiri pun udah cukup gitu. Jangankan istri Mbak Anissa, satu keluarganya aku bisa Mbak Anissa bikin ketawa. Seriusan. Aku nih Mbak Anissa kalau main ke rumah pacar pertama kali gitu kan, salaman sama bapaknya gitu kan. Assalamualaikum bapak, ya ampun ganteng banget.
Itu bapaknya itu langsung kayak ketawa gitu Manisa. Aduh, anak gua bego banget ini kan jelek, ya Allah. Nggak bisa milih apa gimana sih? Kan jadi stres gua. Tuh mana hitam banget lagi, ya Allah. Bukan hitam, Pak. Terus apa? Putih tua. Oh, ya Allah, mana putih tua lagi, ya Allah. Gitu Mbak Anissa. Tapi jujur Mbak Anissa, aku seneng banget Mbak Anissa bisa lolos gitu Mbak Anissa. Bisa ikut di acara ini gitu Mbak Anissa. Itu waktu pertama kali aku dihubungin sama timnya Bang Radit Mbak Anissa. Aku mikirnya aneh-aneh loh Mbak Anissa. Seriusan, aku kira penipuan. Taunya beneran lolos gitu kan, alhamdulillah gitu. Padahal itu Mbak Anissa, aku udah siap banget itu buat ditipu. Aku udah siapin nomor rekening, pin ATM, sama transfer pulsa gitu. Itu aku udah siap gitu. Terus malah lolos gitu kan, alhamdulillah. Terus aku meeting sama timnya Bang Radit gitu kan, ditanyain nama, terus dimintain nomor rekening, sama disuruh transfer pulsanya Bang Rais 50.000 waktu itu. Lumayan tuh 50.000 ya kan. Iya, cuman gara-gara acara ini aku bisa sempet ngeliat Mbak Anissa, besti aku gitu kan. Ya ampun, ternyata cantik banget besti aku. Dan aku bisa ngeliat Bang Radit gitu. Dan kalau Mbak Anissa perhatiin gitu ya, Bang Radit ini seneng banget gitu, hobi banget koleksi komika-komika yang unik gitu Mbak Anissa. Beneran. Kalau Mbak Anissa lihat kan ada Pandu, terus ada Ical Kate ya kan. Dan sekarang komika seperti aku dipanggil Mbak Anissa. Aku tahu gitu loh, Bang Radit itu kan suka gitu main Pokemon di game gitu. Cuman di dunia nyata ya nggak usah dibawa juga gitu loh. Kalau emang mau main Pokemon di dunia nyata ya tolong pakai Pokeball gitu kan. Biar enak gitu, kayak keluar lagi pli, gam gitu kan. Pika, gitu kan. Pika pika, pika 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 gitu kan, seru gitu loh Mbak Anissa. Jadinya nurut gitu. Dan aku sebenarnya pengen banget Mbak Anissa, jujur aku tuh pengen banget tampil terus di channelnya Bang Radit gitu. Bisa tampil terus. Kalau boleh Mbak Anissa tolong bantu aku gitu, rayu Bang Radit gitu. Kan Bang Radit kan komikanya udah banyak nih, komika-komika unik gitu kan. Bikinlah gitu komik The Greatest Snowman gitu kan. Yang mimpin sirkusnya Mbak Anissa gitu. Aku jamin laris Mbak Anissa, banyak yang nonton. Aku bisa Mbak Anissa joget di atas api, aku bisa, seriusan. Terus disuruh loncat bisa aku, keluar laki pli cedam gitu, jadi Pokemon, jadi Pikachu, joget TikTok bisa aku Mbak Anissa. Bisa, seriusan bisa. Makasih Mbak Anissa, nama aku Kipli. Oke, itu salah satu Pokemon udah oke. Gimana menurut kamu Kipli? Lucu banget, apalagi yang ending gimana coba? Gini, aku nggak bisa. Ke atas. Hah? Gitu. Apa sih? Ke atas. Aku pengen kamu kayak Kipli. Ya aku kan bukan Kipli. Tapi kan ini acara bikin istri Kamu saya ngapain bandingin ketawa. aku sama laki-laki lain? Aduh, lucu banget tapi Kipli. Lucu ya, tapi kamu kayak ketawa lumayan paling keras ya sepanjang kompetisi ini ya tadi ya. Padahal cuman gara-gara dia joget begitu. Ih, lucu, gimana dong? Iya. Omongannya lucu. Percuma ya mentoring panjang-panjang gitu ya isinya. Kalau cuma urusan gini doang ya. Karena dia juga ada ketawa, apa yang sebelumnya? Ada lagi dia Yang ketawa. itu yang jualan madu. Oh iya, juga ketawa. Ternyata gitu doang ya. Ya gitu doang loh. Buat apa kita setup gitu nggak? Buat apa ya? Iya. Oke, nah tapi juga namanya bikin istri saya ketawa ya. Jadi semua tergantung Anissa nanti yang lolos. Kita langsung aja lanjut ke peserta yang terakhir untuk grup ini. Let's go. Halo semuanya, kenalin nama gue Aksa Asa Nasution. Halo Ma, halo Pa. Sekarang umur Aksa udah 20 tahun ya. Emang waktu berjalan cepat. Padahal baru zuhur tadi loh. Di instastory Mama Aksa masih bayi. Aksa ikutan lomba ini karena ngincer hadiahnya ya 100 juta. Sekaligus ngikutin jejak Papa. Mulai semuanya dari nol, usaha sendiri. Aksa nggak mau ketergantungan harta Papa. Capek. Tinggal di rumah mewah, dikasih mobil mahal. Gara-gara itu Aksa kalau berenang pakai gaya hidup tuh, jadi sombong. Tapi Mama udah siap dengar Aksa stand up. Oke, Aksa mulai. Gue ini anak dari seorang founder stand up Indo ya, Raditya Dika. Bokap gue tuh punya cita-cita pengen punya anak seorang komika juga. Terbukti waktu gue masih bayi udah di-brandingin persona serius sama dia. Udah dicuk duluan takut diambil anak-anak founder lain tuh.
Gue dibilang bayi serius itu gara-gara waktu gue bayi, pas dia ngajak main, muka gue selalu serius. Maksud gue dia nggak bisa bedain apa ya, antara serius sama nggak suka. Soalnya gue kalau main sama nyokap, ketawa-ketawa aja. Tapi nggak pernah tuh gue di-brandingin persona bayi girang. Bukan apa-apa, masalahnya persona serius tuh beban di hidup gue. Efeknya gue dari kecil sampai gede dikira orang serius mulu. Bahkan waktu gue SMP nih, gue nembak 5 cewek, ditolak semua. Gara-gara apa? Gara-gara takut diseriusin. Gara-gara gitu. Tapi jadi anaknya Raditya Dika itu beban juga. Lagian juga gue tuh susah ngikutin jejak bokap. Mau jadi penulis, gue minatnya dibaca. Mau jadi YouTuber, gue takut. Takutnya pas cewek gue ngajak nikah, malah gue ajak collab. Kalau ngikutin jejak nyokap jadi pemain sinetron juga nggak mau gue. Ya pemain sinetron, ngomong dalam hati aja kedengeran, ya kan takut gua. Tapi yang hebatnya dari bokap nih ya, dia itu bisa menginfluence banyak orang gitu. Dia pernah nyebarin gaya hidup minimalism, akhirnya orang-orang pada ngikut tuh gaya hidup minimalism. Tapi yang orang-orang itu lupa, seminimal-minimalnya bokap, kaos polosnya harganya 200 ribuan. Topinya 5 jutaan. Sepatunya, sepatu basket yang ada checklist 1 tuh, udah kayak WhatsApp belum di-read. Jadi seminimal-minimal itu minimal bagi bokap doang, maksimal bagi teman gue si Wahwi. Gue ini anak kedua, gue punya kakak cewek namanya Alea. Gue tuh iri banget dari dia masih kecil, iri gue. Dulu waktu dia lahir, direkam. Videonya masuk YouTube. Yang nonton 3,1 juta viewers, AdSense-nya bisa nutupin biaya dia lahir. Akhirnya banyak yang muji tuh. Tapi kenapa pas gue lahir nggak ada yang ngerekam? Om Padil lagi libur, ya, memori kameranya full gitu. Ya ampun, akhirnya gue nggak ada yang muji gitu. Bahkan Alea ya, dia dikasih hadiah, direkam unboxing kotak kado jadi trending. Maksud gue kayak gitu doang kok direkam, paling juga pas dibuka isinya boneka. Maksud gue kalau yang di unboxing kotak penalti baru udah tuh rekam tuh. Pas dibuka ada orang lagi nyundul, nah baru tuh trending. Lagian juga punya kakak cewek itu beban bagi gua, karena cewek gitu takut disakitin cowok. Akhirnya gua harus bisa ngelindungin dia kan. Makanya sekarang gua lagi rajin-rajinnya nge-gym nih. Ya seenggaknya kalau Alia disakitin cowok kan gua masih bisa nyakitin cewek ya kan, biar impas. Sekian gua Ate. Oke, wah luar biasa ya. Bisa gitu ya? Keren, aku suka banget. Begitu kita ngasih kebebasan untuk bikin apa aja untuk Anissa ketawa, Ate datang dengan ini ya, apa sih, dia stand up memang, kadang kan basicnya memang stand up, tapi seolah-olah jadi si Aksa gitu. Dan aku sampai lupa. Ada layernya gitu ya. Iya. Kamu sampai lupa apa? Kau pikir dia anak kamu? Iya, iya. Lagi gimana? Gimana sih? Kenapa kamu lupa dia? Iya, jadi kayak aku nggak lihat Ate, aku lihat Asa. Iya bener juga ya, lucu banget. Oh iya, itu dia. Kadang buat banyak peserta tuh dikasih kebebasan malah bingung gitu. Tapi beberapa teman-teman tuh ada yang nyarinya tuh yang beda dari yang lain gitu sih. Ini termasuk Ate ya. Tapi nggak tahu itu kalau gue kan melihatnya seperti itu. Cuman kan ini bikin istri saya ketawa. Semua keputusan di Anissa, mana yang sesuai selera dia. Oke, kita udah ngeliat ada 4 peserta dari grup D. Sekarang saatnya Anissa untuk nentuin 2 orang yang mau dieliminasi dan dapat topi alumni bikin istri saya ketawa. Nanti kita kirimin ke yang telah dieliminasi. Oke Anissa, 2 nama yang harus keluar dari kompetisi ini. Yang pertama. Mohon maaf untuk Mas Hasmi. Oke. Yang kedua. Mohon maaf untuk Mas Helmi. Mas Helmi. Oke, emang kamu ngeluarin yang belakangnya I? Enggak. Bukan karena huruf ya. Kan terserah dia. Iya. Mau ngeluarin belakangnya I, kan terserah Anissa. Kita nggak bisa ganggu gugat. Ini sangat subjektif. Tapi enggak ya, emang selera kamu aja ya. Menurut kamu yang 2 tuh lebih cocok gitu ya? Secara komedi. Iya. Oke, siap. Itu dia penampilan dari grup D. Kita akan bertemu besok di pertandingan grup E, di mana akan 2 orang lagi dieliminasi. Terima kasih yang sudah menonton.